rindu orang-orangnya, dan tentu saja rindu makanannya. Hingga akhirnya, sang ayah mengambil keputusan besar, Balik memboyong lagi ya. seluruh keluarganya kembali ke Indonesia, ke negeri yang telah mencuri hati mereka. Mungkin inilah yang dinamakan berawal dari coba-coba, lalu berujung ketagihan. Kisah ini datang Ketagihan dari ya, seorang bule kecanduan. asal Alaska, wilayah paling utara Wah, benua Alaska. Amerika, yang bersama keluarganya sempat jalan-jalan ke Indonesia pada masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Welcome to Jakarta. We are just leaving the international airport after a massive 26-hour day of travel. And we are heading now to the Shangri-La Hotel. Awalnya, perjalanan mereka di Indonesia hanyalah liburan biasa. Sampai suatu hari, mereka memutuskan mampir ke sebuah tempat makan sederhana untuk mencoba ketoprak. Good morning from South Jakarta. We are in the search for vegetarian food. And when you start Googling like vegetarian food Jakarta, it won't take long for you to come across the word ketoprak. Untuk pertama kalinya, Ketoprak. sang bule pun memesan beberapa porsi dengan satu catatan penting, tanpa cabai sama sekali. Maklum saja, lidah bule dikenal tidak terlalu bersahabat dengan rasa pedas. Nice. Good. Nice soft rice patty. Chewy and delicious. All right, we'll keep going on the dish here. So this restaurant didn't open until 9 a.m. So I guess you'd call this a breakfast. Ketoprak, yeah. If you're Indonesian viewers, is ketoprak traditionally for breakfast or is this a lunch dish? Either way, it tastes delicious. And as a general meat eater, this as a vegetarian dish is outstanding. I really like it. I'm gonna go for this big chunk of tofu in here. It's right here. Try and get it. Ini biasa dimakan waktu makan siang atau makan pagi nih, sarapan. Ketoprak. Kayaknya itu sayur semua ya, vegetarian, nggak ada daging-dagingnya gitu. Bagus nih per diet ya, per diet. Kayaknya seneng Big chunk nih. of tofu. See how that. Saat sedang menikmati ketoprak, beberapa anak muda lokal menyapa mereka. Dengan bahasa Inggris yang cukup lancar, anak-anak muda itu menyarankan agar si bule dan keluarganya mencoba makanan Indonesia lainnya. Karena menurut mereka Indonesia masih menyimpan banyak sekali kuliner lezat yang sayang untuk dilewatkan. Oh, that's nice and cold. Yeah. Coconutty. That was a good call. That was a good call. Thanks for the recommendation. Yeah, it's really good. Where are you from? We're Jakarta. All Jakarta? Yeah. Excellent. Yeah, we love being here. So it's beautiful. Yeah, a lot of fun. Saran itu pun diikuti. Setelah ketoprak, keluarga bule asal Alaska ini berpindah tempat untuk mencoba soto Betawi. Begitu mencicipi kuahnya, Betawi. sang istri langsung terpukau. Ia mengatakan bahwa kuah soto Betawi terasa sangat gurih dan menyegarkan. Oh, enak banget I'm itu not kan. gonna try the beef part, but I definitely am excited to try out The broth. Yeah. All right. So I'm definitely seeing big chunks of beef in here. All right. Soto Potongan yang Betawi, besar. first bite. Cheers. Oh, that's good. It's like a curry, spicy. Hits you right in the back of the throat. It's got a little heat, but not too bad. Yeah. The coconut milk is certainly the star. And it looks like they added this thicker soy sauce here. So And here's- what's that called? Ketchup? Ketchup. Ketchup manis. Ketchup manis. It's like a Ketchup. thick soy sauce. Yeah, it's almost as thick as molasses, but it's sweet like soy sauce. Yeah, salty like yeah. Yeah, sweet and Molasses. salty. All right, so again, some of the beef trails here. Good stuff. Yeah, I'm gonna dig into. Kind of creamy, buttery, and almost smoky from that meat. I'm definitely getting like a smoky flavor. I really appreciate getting like a salty, warm, hearty breakfast before going through the city. Especially on this rainy, kind of dreary day. So this is where it's at for breakfast. Namun, tanpa mereka sadari, disinilah momen kecil yang kelak mengubah selera makan keluarga ini untuk selamanya mulai terjadi. Saat soto di mangkuk si bule hampir habis, tiba-tiba ia berkata, "Saya ingin mencoba pakai sambal. Saya penasaran bagaimana rasanya." Awalnya terlihat coba-coba. ragu, takut kepedasan, takut tidak kuat. Tapi rasa penasaran akhirnya menang. Ia pun memberanikan diri menambahkan sambal ke dalam sotonya. All right, yeah. So let's give this sambal a go. It smells pretty strong. Pretty strong. Definitely changing the color of the soup. It goes to a nice dark color now. All right, so with the sambal. Okay.
it really intensifies the overall flavor of the soup. I'm definitely getting a little bit more heat now. It's not overpowering though. Yeah, it's not overpowering. It's actually pretty good. Dan sejak momen itu, keberaniannya perlahan meningkat. Beberapa hari kemudian, saat makan bakso, si bule sudah jauh lebih percaya diri. Bahkan sejak suapan pertama, ia langsung mencampurkan 1 sendok sambal ke dalam mangkuk baksonya. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, keluarga ini sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan menjelajahi Indonesia. Mereka mulai beradaptasi bukan hanya dengan makanan, tapi juga dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketika rambut si kecil sudah mulai panjang, sang ayah tanpa ragu mengajak anaknya mampir ke tempat pangkas rambut pinggir jalan. Sebuah pengalaman sederhana, tapi penuh kesan. And we're here with Samsudin, who's going to give Forrest his first street haircut here in Jakarta. All right, here, I'll pass that. Okay, Forrest, you'll get a haircut. Okay, Pod. So just like Okay, Pak. Trim ya. Sedikit aja ini. Yeah, just trim. But see, Pod, he's like, it's too long. See his eyes. You gotta like. Okay, Pod. And you see, granted, like, you know, you guys are being all polite, asking for some photos. And my family. It's my family. Oh, okay, Pod. Yeah, nice family. Namun pada akhirnya, perjalanan itu harus berakhir. Keluarga bule asal Alaska ini pun kembali pulang ke tanah kelahiran mereka, ke negeri dingin yang menuntut jaket tebal setiap hari. Tapi rupanya, Indonesia sudah terlanjur membekas di hati mereka. Beberapa bulan setelah kembali ke Alaska, anak-anaknya mulai bertanya, "Ayah, kapan kita ke Indonesia lagi?" Dan ternyata, bukan hanya anak-anak yang rindu, kedua orang tuanya pun merasakan hal yang sama. Rindu suasana, rindu orang-orangnya, dan tentu saja rindu makanannya. Hingga akhirnya, sang ayah mengambil keputusan besar, memboyong seluruh keluarganya kembali ke Indonesia, ke negeri yang telah mencuri hati mereka. Welcome to the Backpack Family YouTube channel. I am Jonathan, and in today's episode, Kelly, the kids, and I are heading overseas. We'll take you along as we navigate our 24-hour journey from Alaska to Indonesia. Dan begitu tiba di Jakarta, hal pertama yang mereka lakukan benar-benar di luar dugaan. Mereka mampir ke sebuah warung Indomie, dan si bule pun memesan Indomie dengan banyak cabai. Ya, banyak cabai. Udah bagus, udah pandai makan cabai. That's actually pretty good. My whole tongue, right when I took one bite, it just burst into painfulness. Oh yeah, that's a lot of pain. My mouth is on fire. My tongue is, I think, swelling as we speak. It's a funny heat. It really comes on hard there towards the end. Yet the flavor, It's so good. it's so good. Just like salty. It's Sejak saat itu, selera makan keluarga asal Alaska ini benar-benar berubah. Dari yang awalnya menghindari pedas, kini mereka justru menikmati sensasi pedas ala Indonesia. Dan mungkin disitulah letak keajaiban Indonesia. Bukan hanya membuat orang datang, tapi juga membuat mereka ingin kembali. Lagi dan lagi. Nah itu tadi pengalaman bule sekeluarga yang datangnya dari Dali. Udah punya Cina ya, Dali. Dali mana? Yang datangnya dari jauh dari Alaska, yang perjalanannya lebih daripada 24 jam untuk sampai ke Indonesia. Dan datangnya keluarga ini pertama kali waktu pandemik, dan kayaknya tinggal beberapa bulan juga ya di Indonesia. Kayak awalnya itu coba-coba makanan atau kuliner Indonesia, kayak menghindari pedas, menghindari cabai gitu kan. Tapi lama-kelamaan mereka itu udah ngeblend banget sama Indonesia, pulang balik lagi ke Alaska, dan akhirnya datang lagi karena saking kangen banget sama Indonesia itu, istrinya, anak-anaknya minta balik lagi ke Indonesia. Dan akhirnya mereka kembali ke Indonesia, ke Jakarta sekali lagi, dan kali ini lidah mereka itu udah pas banget sama makanannya Indonesia, sama cabe udah pas banget. Tapi itulah dia ya, bagaimana sebenarnya Indonesia ini udah mengikat para bule ini dengan kuliner. Yang ini kita lihat pada kulinernya ya, udah pertama kali datang pasti akan datang lagi. Kangennya itu yang bikin mereka itu nggak bisa tidur kali ya, tidur dengan nyenyak atau kayak termimpi-mimpi sama Indonesia, dan datang lagi sekali lagi ke Indonesia untuk
mengobati kerinduan mereka. Masya Allah. Dan kalau menurut teman-teman Nas kayak gimana? Kayaknya rasa kerinduan mereka ini disebabkan oleh makanan atau kuliner yang ada di Indonesia. Dan juga keramahan penduduk atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalau menurut teman-teman Nas kayak gimana? Tulis komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa depan dengan teman-teman As di channel ini. Jumpa lagi lain video. Tetaplah berbuat baik karena pasti ada sesuatu yang baik juga akan datang kepada kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.